Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Baik pendengar, masih di Manjada Wajada, 1 jam kurang kayaknya sama Mbak Yuni ya, Bupati Sragen. Alhamdulillah berkenan di paruh kedua ini, tinggal 1/4 jam nih, jadi kurang sebenarnya waktunya. Mudah-mudahan kapan-kapan mampir lagi Bu ya. Insya Allah. Saya catat. catat ya. Ibu, ini banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Tadi kalau saya terus yang tanya, ini giliran pendengar dan pemirsa yang bertanya. Oke. Saya liatin dah chatnya, ini banyak banget Bu. Nyimak ibunya yang lagi siaran. Baik, Mbak Yuni, saya suka menyimak setiap Mbak Yuni menyampaikan pidato di publik. Karena menurut saya public speakingnya bagus banget. Apakah Mbak Yuni pernah ikut pelatihan kursus public speaking ya? Artikulasinya dan intonasinya juga bagus banget, gak kalah sama penyiarnya. Bagi tips dong Bu untuk perempuan, kebetulan dari Mbak Ida, yang pengen juga public speakingnya bagus. Monggo, Ibu. Pertama, saya juga kalau pidato begini Mbak Ida, sampai sekarang pun kalau saya harus berpidato di depan umum, saya selalu ada rasa gelisah dan was-was bahwa saya tidak bisa menyampaikan poin-poin dengan baik. Sehingga saya harus banyak membaca supaya saya punya rasa percaya diri yang tinggi. Yang seperti misalnya hari ini kita membicarakan pada saat itu stunting. Nah, saya malam itu harus riset dulu. Kecil-kecilan sih, enggak sampai yang heboh gitu, enggak. Walaupun saya punya sekpri, tapi saya tetap harus baca stunting Sragen itu kondisinya seperti apa, terus kemudian bagaimana caranya. Jadi pada saat menyampaikan kita tahu betul permasalahan, kemudian yang disampaikan kepada masyarakat itu jadi masyarakat memahami. Tidak terus setiap pidato pokok bahasanya sama terus gitu. Bosen juga. Ya, tergantung. Dan ya memang harus rajin membaca. Rajin baca ya. Dan percaya diri. Ya. Baik, itu Mbak Ida 2 poin rajin membaca. Ibu nerd nggak sih? Kutu buku nggak sih? Nggak terlalu sih sebenarnya. Saya juga suka yang resume dan sebagainya begitu. Biografi juga ya tadi. Ya, kalau biografi saya baca. Oh, sekarang setelah menjadi bupati dan ibu rumah tangga ini membacanya agak kurang. Ini membaca konten masyarakat sekarang. Ya, lebih banyak itu. Apa kebutuhannya, isinya bagaimana. Oh, jalan rusak Bu Bupati antar kecamatan ini lah, begitulah. Itu yang dibaca saat ini ya. Baik, demikian ya Mbak Ida, selamat dipraktikan. Kemudian lanjut ke Mas Bagas. Mbak Yuni, saya warga Sragen loh Bu. Siap. Tadi Mbak, sekarang Bu gimana Mas? Gak apa-apa ya. Saya mengagumi Pak Untung. Beliau menurut saya bupati yang sangat cerdas. Betul. Semoga Mbak Yuni bisa meneruskan kebijakan beliau Pak Untung. Tolong dong Bu, belusukan ke Kecamatan Mondoan. Ada beberapa nih jalan yang butuh perbaikan. Mas Bagas, terima kasih. Tanggapan dong Bu. Iya, sekarang memang jalan-jalan sedang dalam kondisi ada beberapa titik yang rusak. Sebenarnya sudah sekitar 70% kondisi jalan kita tuh sudah baik. Kan cuaca dan seperti ini ya. Dan ya 2 tahun ini kan dananya kita habis untuk terserap penanggulangan pandemi COVID-19 sehingga proses pembangunan agak tersendat. Nah, sekarang kita sudah inventarisasi, membuat long list, membuat skala prioritas mana jalan yang harus diperbaiki. Kita akan kerjakan bertahap di 2022 ini perubahan 2023 sampai selesai. Ibu sampai kapan sih Bu? Kalau yang periode ini? Iya, harusnya 2026, 2021 sampai 2026 kan 5 tahun ya. Nah, kalau tidak ada perubahan, pilkada serentak, pileg dan pilpres itu kan di 2024. Baik, mudah-mudahan masih kejar. Lanjut ya Bu. Selamat pagi untuk yang ada di Cawas Klaten, di Babatan Ponorogo, di Pelupuh, di Rembang, di Solo, kemudian Rembang nyimak bareng Bu. Jauh juga alhamdulillah. Kita punya radio juga di sana. Ada radio juga kita di sana. Lanjut ya Bu. Kemudian di Wonogiri juga menyimak. Edukatif Bu, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan dulu. Surga di telapak kaki Ibu. Ketika Ibu diberi dukungan yang ikhlas oleh anak-anaknya, maka insya Allah Ibu menjadi fokus dan bijaksana membawa kehidupan yang lebih nyaman dan damai penuh kekeluargaan. Mudah-mudahan dilanjutkan Ibu dari Pak Teddy Rosanto. Ada tanggapan Ibu? Iya, setuju. Memang begitu. Berarti lanjut ya. Lanjut ya. Baik, selamat pagi juga ini untuk saudara kita yang ada di Kabupaten Sragen. Pasti banyak banget yang sedang menyimak. Kemudian
Lanjut, Ibu tolong manajemen waktunya digetok tularkan kepada masyarakat agar kita bisa mempelajari ilmu pembelajaran dari Bupati untuk pagi hari ini. Pernah belum Bu untuk memberikan motivasi kepada masyarakat langsung terkait dengan pengembangan diri, Bang? Selalu ya, misalnya kalau ada undangan Karang Taruna, terus kemudian kelompok-kelompok masyarakat, ibu-ibu, posyandu dan sebagainya pasti. Dan saya Bupati Goes to School itu kan juga mengajar di sekolah-sekolah di SMA. Iya, itu interaktif sekali, betul. Nah, kemarin 2 tahun berhenti karena pandemi, tidak sekolah, tidak ada tatap muka. Nah, kita akan mulai lagi nanti 2022 ini nanti. Baik. Jadi guru dong. Iya, lebih kepada pengembangan diri, motivasi, dan mereka malah justru sangat-sangat curious sekali. Iya, penasaran banget gitu. Bu Bupati, kok perempuan bisa jadi bupati? Nah, seperti itu. Apa nggak dimarahin bapaknya? Pada mendukung. Ya seperti itu. Baik. Begitu ya Bu ya. Jadi memang terjun ke masyarakat harus terjun ke masyarakat. Hanya saja kemarin karena pandemi dan ini back to. Ya, sekarang kita mulai lagi. Rutin lagi ya. Rutin lagi. Lanjut dari saudara kita dengan akun Alur Kreatif. Ibu 2 kali dong live-nya pendengar agar nanti masyarakat yang ada di Sragen juga bisa menyimak Ibu kembali, dan kalau perlu kapan-kapan bisa open house atau serawong warga agar kita lebih dekat dan lebih efektif Bu. Diminta lagi nih Bu siaran lagi. Boleh. Siap insya Allah. Insya Allah ya. Wah, menarik. Mohon maaf ya pendengar, tidak semuanya bisa kami baca. Jadi coba kami simpan dulu deh pelan-pelan gitu ya pertanyaannya. Jadi kapan-kapan mudah-mudahan Ibu bisa datang lagi ke sini dengan tema yang, tapi temanya beda nanti. Ya, boleh. Apapun temanya insya Allah. Temanya beda insya Allah ya nanti Ibu ya. Baik, kemudian Ibu saat ini kan Ibu sudah berada di titik yang saya tahu pasti Ibu masih punya energi yang sangat besar untuk do something kepada masyarakat gitu ya. Capaian ini saya pikir sudah keren banget begitu. Masih ada mimpi Ibu? What the next dream? Setelah menjabat bupati nih? Yes. Oh enggak. Artinya mimpi apa lagi yang pengen diwujudkan? Yang belum diwujudkan. Selama beriringan dari bupati itu juga nggak apa-apa. Apa Bu mimpinya? Saya pengen keliling dunia. Saya pengen jalan-jalan. Saya pengen explore. Saya pengen belajar. Iya, belajar. Saya tertarik untuk mempelajari sikap manusia. Terus dari segi antropologi, saya senang sebenarnya. Mohon maaf Bu, Ibu itu MIPA atau IPS sebenarnya? Ya itulah makanya. Saya suka mempelajari culture dan budaya. Suatu saat saya ingin sekali untuk bisa keliling dunia. Setuju sih Bu, jadi betul ya, peradaban itu kan berawalnya dari manusia. Betul. Dan mau tidak mau manusia adalah yang menciptakan produk apapun ya Bu ya. Kesehatan, produk kebijakan. Produk pendidikan dan lain sebagainya. Oh, berarti Ibu tertarik juga di sisi-sisi humanis ya? Betul. Saya tertarik sekali. Baik. Saya bisa ya misalnya gini Mas Firman, pada saat konferensi sesama teman kepala daerah atau apa gitu, duduk di taman atau apa, saya suka memperhatikan orang-orang jalan. Oh, ini orang ini kayaknya kepribadiannya begini nih, ini. Terus saya suka datang ke museum, belajar kebudayaan masing-masing daerah. Jadi ketemu orang baru itu bagi saya excited. Dan bisa belajar. Habis ini Ibu kami pertemukan dengan Al-Ustadz. Boleh. Nah, itu dia. Udah semangat sekali. Kami siapkan deh pokoknya. Artinya meet with others people in every day itu betul-betul menjadi cas juga bagi Ibu. Betul. Ya. Ini perlu kita tiru nih pendengar. Artinya kan hal seperti ini kalau tidak orang yang open mind susah loh Bu. Susah. Kadang-kadang kalau ada tamu datang mau ngapain sih gitu. Tapi kalau ingat, oh ya oke. Ini apa ya? Jangan selalu ngejudge orang itu from the cover. Ya, ini pasti bikin masalah nih. Apalagi bupati nih, kalau ada tamu nih pasti nggak datang bawa masalah loh Mas Firman. Waduh, apalagi seluruh Sragen itu kecamatannya banyak banget. 20 kecamatan kami, betul. 196 desa, 12 kelurahan. Apal kan?
Apal dong. Masing-masing kecamatan pasti punya background knowledge yang berbeda-beda. Beda-beda, betul. Background Masyarakat di utara Bengawan itu culture-nya beda. Nah, ini menarik. Lebih keras orangnya. Kalau bicara lebih apa adanya, iya. Kalau yang di utara selatan Bengawan tuh ya lebih kalem gitu. Ya, jadi mengutarakan pendapat juga lebih bahasa diplomatis ya, gitu. Oke. Saya tertarik banget nih pendengar karena yang saya pelajari kan di ilmu budaya. We talking about human, we talking about people. Dan Ibu ternyata mempelajari juga. Berarti kapan-kapan saya harus belajar kedokteran juga. Dari istri saya, medis juga kebetulan. Oke. Jadi itu menarik sih apa yang disampaikan Ibu. Mudah-mudahan betul-betul menginspirasi kita semuanya ya pendengar. Artinya sebagai pemimpin tidak mandek di sana, mesti punya mimpi untuk belajar mengenai manusia agar menjadi bekal untuk berkontribusi lagi kepada masyarakat. Ya. Kalau cita-cita untuk Sragen, yang terdekat deh, Bu. Ya, saya ingin Sragen itu bisa menggenjot pariwisatanya. Yang terbaru. Betul. Jadi kita memang tidak dikaruniai alam yang luar biasa ya. Misalnya ada Tawangmangu atau kita punya pantai itu kan tidak. Dan kita harus meng-create sesuatu supaya orang itu mau ke Sragen. Jadi kita perbaiki dulu SDM-nya. Kalau ke Sragen ya sudahlah belajar tentang Siskudes. Jadi daerah-daerah lain belajar bagaimana Sragen bisa IT-nya maju, smart city-nya jalan. Dan sekarang saya sedang nge-push pariwisata. Siap. Karena sekarang kita harus mandiri, PAD kita harus kita tingkatkan. Dana dari pusat maupun provinsi terbatas juga. Sangat terbatas. Salah satu itu berarti impian Ibu terdekat untuk Sragen. Impian saya terdekat itu. Dan salah satu yang cukup ikonik yang cukup menggemparkan nasional itu Kemukus ya Bu ya. Ya, Gunung Kemukus. Image yang sedemikian rupa sekarang sama Bu Yuni sama Mbak Yuni dan timnya sudah sangat. Ya, dan itu butuh konsistensi loh Mas Firman. Kalau kita tidak ada komitmen di situ, keseriusan situ bisa kembali dengan semudah membalikkan telapak tangan loh itu yang butuh kerja keras. Karena kan itu juga kaitannya dengan penghasilan. Iya, jadi kita harus inovasi. Nah, kemarin kita coba untuk buat paket, kan di sana ada desa Ngargosari, Ngargotirto yang bisa ada warung apung di sana. Paket wisata. Nah ini kita lagi bikin. Baik, menarik sekali pendengar dan alhamdulillah berkali-kali media kami juga sudah meliput. Untuk Kemukus dan bagus banget. Kapan-kapan harus ke sana. Kapan-kapan mungkin kita bahas dengan Kepala Dinas Pariwisata. Ya, silakan. Habis ini deh kayaknya. Habis ini. Baik, Mbak Yuni, sekali lagi saya mewakili seluruh pemirsa dan juga pendengar mengucapkan terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, sama-sama Mas Firman. 1 hour is not enough, not good enough. Kawan-kawan mudah-mudahan bisa datang lagi, menginspirasi lagi kepada masyarakat. Not only for the lady but untuk semuanya. Siap. Bapak-bapak pun juga banyak yang terinspirasi nih. Pemirsa kita tadi banyak yang bapak nih kelihatannya malah. Artinya kita bisa sharing bareng ya Bu ya di sini. Terakhir, apa yang ingin dipesankan kepada masyarakat agar kita punya semangat yang luar biasa seperti Ibu? Monggo. Masyarakat Kabupaten Sragen dimanapun berada atau warga Kabupaten Sragen, ayo kita gotong royong yuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Yang paling dekat ini PMK bagaimana, dan semuanya harus waspada agar kita nanti bisa melaksanakan sholat Idul Adha dengan tenang dan berkurban dengan baik. Tentang perbedaan waktu penetapan sholat Id jangan jadi masalah deh, karena kita ya terbiasa sudah berbeda. Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tapi tetap bersatu juga. Jadi jangan sampai hal-hal yang seperti ini bisa memecah belah kita. Sragen tetap guyup dan rukun. Terima kasih Mbak Yuni. Sama-sama. Ibu Dr. Yuni sudah hadir di tengah-tengah kita ya pendengar, mudah-mudahan. Dan saya juga terima kasih Mas Firman. Sami-sami. Kesempatan luar biasa bisa menyapa seluruh pemirsa di Indonesia dan mohon maaf kalau ada kata-kata barangkali yang kurang berkenan buat semuanya. Insya Allah enggak. Nanti kita kirim rekamannya juga. Siap. Ya, Mbak Yuni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi kurang waktu kita. Mudah-mudahan beliau berkenan ya hadir lagi suatu saat di tengah-tengah kita untuk berbagi inspirasi. Dan tentunya teman-teman dari Kepala Dinas ataupun teman-teman yang berpotensi keren dari Sragen kita undang kapan-kapan ke sini. Terima kasih perhatian Anda pendengar. Selamat mengikuti program kami berikutnya. Kebaikan tidak sama dengan kejahatan, tolaklah kejahatan. Dengan
dengan cara yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.